Wartawan itu tidak sedang baik-baik saja. Banyak ancaman yang mana wartawan itu bisa tergerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya. Mudah-mudahan setelah ini ada banyak video lainnya. Di sini saya akan mencoba untuk sharing, mencoba untuk berbagi tentang komunikasi, tentang jurnalistik, tentang pemberitaan, tentang media massa, bahkan bisa juga tentang industri kreatif. Kenapa akhirnya saya coba untuk membuat konten atau membuat video seperti ini? Karena saat ini wartawan itu tidak sedang baik-baik saja. Banyak ancaman yang mana wartawan itu bisa tergerus. Yang pertama, dengan banyaknya informasi melalui media sosial, maka lambat laun kepercayaan terhadap wartawan itu atau wartawan itu tidak lagi terlalu dibutuhkan untuk menjadi penyampai informasi. Yang kedua, dengan hadirnya era chat GPT di mana orang bisa, siapapun bisa bikin berita, tinggal klik di internet, di Google, itu sudah bisa jadi satu naskah berita. Jadi banyak sekali ancaman yang membuat eksistensi wartawan itu bisa tergerus. Tapi sebenarnya wartawan tetap diperlukan untuk memvalidasi data. Karena di dalam produk jurnalistik, dalam pemberitaan, itu ada yang namanya kode etik jurnalistik. Harus memenuhi beberapa unsur untuk berita itu bisa ditayangkan atau informasi itu untuk disebarkan. Jadi bukan bukan asal posting, tidak seperti itu. Ada etika yang harus dijaga di situ. Sehingga ketika berita itu sudah terbit, sudah tayang, berarti itu sudah validitasnya sudah teruji. Kira-kira seperti itu. Sebelumnya saya ingin kita berkenalan dulu, karena ada pepatah, tak kenal maka ya tak kenal gitu loh. Tak kenal maka sayang, terserah lah. Nama saya diberi nama oleh orang tua saya, Irwansyah. Yang kebetulan nama itu banyak yang pakai gitu loh, bahkan sampai public figure segala macam. Tapi it's okay, itu nama sudah yang diberikan, sudah disematkan. Pendidikan terakhir saya itu S2 atau Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Kalimantan. Saat ini saya berkarya, berprofesi, beraktivitas sehari-hari itu sebagai wartawan di salah satu media cetak di Kalimantan Selatan. Banyak yang menarik, sebenarnya banyak yang bisa dibagi. Kenapa pada akhirnya saya menjadi masuk ke profesi wartawan gitu. Sebenarnya profesi wartawan itu bukan hal yang saya impikan, saya cita-citakan, tapi setelah saya masuk ke dalam ternyata itu yang saya butuhkan gitu loh. Saya menjadi seorang wartawan itu sudah cukup lama, yaitu dari 2009, artinya kalau dikalkulasi sampai sekarang itu sekitar 17 tahun. Padahal mungkin awalnya itu saya pengen coba-coba, pengen cari pengalaman, cari relasi. Ya target itu paling 3-4 tahun itu sudah cabut gitu loh untuk ke profesi yang lain. Tapi ternyata itu bertahan justru sampai sekarang. Artinya itu apa? Setelah saya masuk ternyata saya semakin dalam, semakin terjerumus dan kayak nggak pengen keluar gitu loh. Sebenarnya ini juga pernah disampaikan oleh salah satu tokoh wartawan nasional gitu ya. Dia bilang dia pun tidak mencita-citakan pengen menjadi wartawan gitu loh. Tidak ada niatan untuk menjadi seorang wartawan. Tapi setelah dia masuk dia semakin cinta dan tidak lagi ingin keluar gitu loh, justru ingin bertahan di situ. Sebetulnya saya menjadi jurnalis itu kecelakaan, Cak. Oh? Jadi tidak pernah berencana menjadi wartawan. Jatuh cinta pada profesi ini dan sekarang sudah hampir 20 tahun jadi wartawan. Makanya saya bilang itu, profesi ini bukan yang saya inginkan, tapi yang saya butuhkan. 17 tahun itu bukan hal yang sebentar, cukup lama dari saya
bujangan, punya istri, punya anak, sampai sekarang masih di profesi wartawan. Sebenarnya awalnya saya jadi wartawan itu banyak cerita yang menarik, banyak cerita yang asyik gitu loh. Saya kan dulunya kuliah di jurusan informatika ya, komputer lah gitu sebut aja bahasa sederhananya. Saya kuliah di situ, tapi kuliahnya juga ya sekedar kuliah, nggak lulus-lulus, asik berteman aja gitu kan, asik dalam dunia organisasi. Tiba-tiba salah satu perusahaan besar ini kehilangan banyak karyawan. Salah satu perusahaan media cetak yang cukup besar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu kehilangan banyak karyawan. Sehingga mereka membutuhkan SDM-SDM baru untuk mengisi berbagai struktur di berbagai keperluan personalia di perusahaan media mereka. Lalu teman saya mulai masuk di situ satu, nambah lagi, tapi mereka bukan jadi wartawan, malah jadi layout ya atau desain lah gitu kan. Jadi layout dan desain karena memang basicnya kami satu gerombol ini kan dari jurusan komputer ya yang berkaitan dengan desain ya desain lah gitu kan. Lalu mereka rombongan mulai masuk gitu kan, nambah teman. Lalu akhirnya sampailah tawaran kepada saya waktu itu. Saya ditawarin jadi layout atau desain gitu loh. Saat itu saya bilang, saya tolak gitu loh. Saya nggak mau karena saya mikirnya ini terlalu jauh dari apa yang saya idam-idamkan gitu loh. Karena awalnya memang saya itu pengennya tuh jadi penulis gitu loh. Jadi penulis tapi nggak pernah kesampaian, nggak ada sampai bikin tulisan lah gitu kan. Tulisan yang benar-benar tulisan gitu lah, misalnya buku gitu kan. Pengen saya itu seperti itu. Cita-cita atau angan-angan lah gitu kan, anak-anak muda waktu itu. Pengennya seperti itu gitu lah, tapi nggak pernah kesampaian. Lalu ketika saya ditawarin jadi desain, saya tolak gitu loh karena saya mikirnya ini terlalu jauh dari apa yang saya idam-idamkan gitu loh. Lalu datang lagi setelah berselang waktu beberapa saat gitu ya, datang lagi tawaran untuk menjadi wartawan olahraga waktu itu. Saya mikir, ya anak usia 20-an lah gitu kan, masih bocil, masih pikiran anak-anak. Waktu itu saya mikir, wartawannya saya pengen, tapi liput apa wartawan olahraganya saya belum ada di bayangan saya pada saat itu. Itu pun saya tolak gitu kan. Saya tolak. Lalu setelah itu berselang waktu, saya dapat tawaran lagi. Mau nggak jadi wartawan gitu kan. Wartawan kriminal. Nah pada saat itu juga saya iakan. Karena saya mikir gitu. Wartawan kriminal. Ini keren nih. Keren. Karena hubungannya sama pihak kepolisian. Itu kan mangkalnya di tempat-tempat polisi. Ya gaulannya sama polisi lah gitu kan. Sama polisi yang di tempat-tempat pos atau kantor polisi. Jadi saya mikir, ini keren nih. Lalu saya terima, oke, saya iakan padahal sebelumnya saya tolak kan, bukan saya mengerjakan liputan apa atau orang-orang enggak ya. Tapi pada saat itu saya mikirnya enggak sesuai passion aja gitu loh. Nah ketika kriminal saya mikir ini passion saya nih. Ini passion saya, lalu saya terima. Setelah itu, saya langsung besok kamu ke kantor perusahaan ini gitu loh. Perusahaan itu lah gitu kan. Untuk temuin ini redaktur gitu kan. Udah. Saya datang, saya perkenalkan diri, bla 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 segala macam. Intinya saya yang ditawarkan untuk jadi wartawan kriminal. Pada saat itu, ya kan, langsung diarahkan, udah kamu ke Polresta Banjarmasin, ini kontak yang akan jadi mentormu. Kontak ini, sudah saya kontak. Oke, saya disuruh ke Polresta Banjarmasin, udah kesini aja gitu kan, udah saya ke Polresta Banjarmasin. Udah kamu mangkal di sini. Tunggu aja di sini gitu kan. Bergaul lah di sini, kenalan dengan wartawan-wartawan lain yang ada di Polresta Banjarmasin gitu. Nah, kebetulan waktu itu Polresta Banjarmasin yang dulu kan sampingan sama Rumah Sakit Bayangkara.
Kalau sekarang kan udah pindah tuh Polresta Banjarmasinnya. Nah, Polresta Banjarmasin itu sampingan sama Rumah Sakit Bayangkara. Kebetulan pada saat itu sedang rame kasus dugaan investasi yang menyeret pengusaha Inten di Martapura. Ya, investasinya bermasalah lah gitu aja kan. Investasinya bermasalah, lalu saat itu sedang isunya sedang ramai soal itu. Nah, kebetulan juga yang bersangkutan, si pengusaha Intan ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dirawat, nah lalu teman-teman atau senior-senior wartawan Polresta tadi, mereka coba wawancara dengan dokter yang merawat pengusaha tersebut. Lalu mereka wawancara, waktu itu kan saya dikasih buku kecil ya, catatan kecil. Buku wartawan dulu kan nggak seperti sekarang kan nyatet di handphone. Kalau dulu kan pakai buku catatan pulpen. Nah, makanya kenapa wartawan itu disebut apa? Kuli tinta gitu loh, karena dulu pakai pakai pulpen gitu loh. Nah, lalu mereka wawancara kan, saya catat aja apa yang disampaikan sama dokter itu. Apa yang disampaikan catat, terus catat, terus catat, 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 catat. Udah selesai. Udah, saya dibilangin sama mentor, udah kamu ke kantor, kamu bikin aja beritanya gitu kan. Lalu saya dalam hati, berita apa nggak ada dikasih petunjuk apa segala macam. Saya mau bikin seperti apa gitu loh, saya nggak tahu gitu loh, benar-benar nggak tahu mau bikin seperti apa. Nah, untungnya saya itu sebelum itu dari zaman muda lah gitu kan sampai remaja sampai kuliah, saya tuh suka beli koran gitu loh, dari zaman koran bola lah dulu kan sampai koran umum gitu loh. Lalu saya baca di koran itu kan ada yang katanya, ujarnya, menurutnya. Nah, saya tulislah sepengetahuan saya seperti itu di dalam naskah yang pertama saya tulis tadi, pertama saya ketik tadi. Saya tulis ujarnya, katanya, tapi ya menurut sepengetahuan saya gitu loh. Banyak salah-salahnya lah gitu kan. Lalu setelah tulisan itu dicek sama editor, dibilangin pada dasarnya basic tulisan kamu ini sudah ada, tinggal pembenaran sesuai standar tulisan berita itu seperti apa. Baru setelah itu dievaluasi, baru diberi masukan. Jadi intinya itu saya praktek dulu baru teori. Nah, setelah itu baru teori ini dikasih tahu tuh seperti apa tulisan, ada lead, ada judul ya kan, ada isi segala macam. Baru itu diajarin cara-caranya. Baru mengerti. Setelah itu saya terus jadi wartawan, ikut mentor segala macam. Setelah itu baru dilepas tugasnya di polsek-polsek tuh. Oke, sorry tadi saya lupa gitu ya. Kenapa akhirnya saya memilih ketika tawaran wartawan kriminal gitu loh, saya terima. Karena dalam benak saya saat itu, wartawan kriminal itu satu, berpakaian bebas, ya kan? Mau pakai kaosan, mau pakai celana sobek-sobek, terus tampilan bebas, mau rambut gondrong segala silahkan gitu loh. Dalam pikiran saya seperti itu, karena anak kriminal itu anti kerafian. Dari gaya berpakaian sebenarnya kalau orang yang sudah tahu itu akan mengetahui, oh ini wartawan kriminal, oh ini wartawan sport, oh ini wartawan politik, oh ini wartawan pemerintah. Itu sebenarnya ada sedikit perbedaan dalam hal cara berpakaian, tampilan segala macam. Nah, waktu itu kenapa saya terima? Karena saya berpikir, wah keren ini. Kamu bisa berpakaian apa saja, kamu bisa berpenampilan apa saja, terserah gitu loh. Nah, akhirnya saya terima. Nah, itu tadi alasannya kenapa saya wartawan kriminal itu saya tertarik pada saat itu gitu loh. Nah, kembali lagi setelah saya jadi wartawan, saya akhirnya setelah dilepas mentor, saya ditugaskan di polsek-polsek gitu loh. Liputannya di polsek-polsek, pemberitaan polsek-polsek. Sama plus kejadian gitu loh. Kejadian-kejadian, peristiwa, insiden-insiden lah gitu kan. Dalam meliput kejadian ini banyak cerita yang asik, yang ramai, yang bisa kita bagi gitu loh. Contohnya nih, ada hal yang kadang ngeri, ada hal yang kadang bikin kita ketawa, ada hal yang kadang bikin kita sedih.
Misal nih yang bikin kita sedih, ibu rumah tangga single parent, kebetulan misalnya dia ditangkap karena narkoba, dia harus pisah dong sama anaknya. Ya sebagai manusia tentu kita merasa simpati lah gitu kan, seperti itu. Ada juga yang kengerian tuh misalnya peristiwa bacok-bacokan, peristiwa kecelakaan, peristiwa yang berdarah-darah lah gitu kan. Itu kadang kita ya sedikit ada kengerian lah. Bahkan kadang kita harus bertugas ngambil foto, ngambil foto meskipun itu dalam kondisi misalnya ada jenazah gitu ya, bau segala macam. Itu hal yang memang harus kita temui gitu loh. Tapi karena saya dari awal pengen di kriminal tadi, maka saya ya oke aja gitu loh, nggak ada masalah. Jadi setelah saya didampingi mentor, lalu saya akhirnya ditugaskanlah sendiri, dilepas gitu loh, dilepas segala macam. Setelah saya di polsek, tugas di polsek, si mentor ini mengundurkan diri dari perusahaan media tadi. Lalu saya pun geser lagi nih, ditambah tugasnya itu selain di polsek ke Polresta lagi, ke Polresta juga gitu loh, Polresta Banjarmasin waktu itu. Berselang berapa lama saya liputan segala macam dengan segala lika-likunya, dengan segala keasikannya, dengan segala keramaian dan maupun suka dukanya. Lalu saya geser lagi ke Polda Kalsel waktu itu. Waktu Poldanya masih di Jalan Esparman Banjarmasin. Saya tugas di situ, aktivitas cukup lama lah di situ. Sampai akhirnya saya di perusahaan tersebut 2 tahun gitu loh bekerja. Status saya masih pegawai kontrak atau magang gitu loh. Masih pegawai magang, belum ada kejelasan untuk menjadi karyawan tetap atau diangkat lah gitu kan. Jadi setelah 2 tahun saya di media tersebut, saya memutuskan untuk keluar. Saya keluar dari berhenti lah. Setelah banyak pertimbangan segala macam, saya berhenti di situ karena hanya murni karena status saja, bukan karena ada hal-hal lain atau hal pribadi segala macam, kinerja segala macam. Padahal waktu itu gitu ya, zaman masih bikin berita bukan pakai smartphone, tapi harus ke kantor, ngetik segala macam. Saya bisa sampai 7 berita satu hari waktu itu karena pada saat itu sendiri tidak ada wartawan lain ngisi di halaman hukum kriminal. Nah karena itu setelah tidak ada kejelasan status, saya pun memutuskan untuk keluar. Itu saya keluar sekitar tahun 2011 awal. Lalu saya setelah itu nganggur, ada waktu saya mikir lagi, pertimbangan lagi. Lalu setelah sekitar 2011 akhir saya masuk di perusahaan, masih di perusahaan yang bergerak di bidang sama, yaitu perusahaan media cetak. Saya sebut saja ya Kalimantan Post, yang mana sampai sekarang saya bekerja di situ sudah 17 tahun. Saat di Kalimantan Post saya awalnya juga di kriminal, di Polda Kalsel. Lalu setelah itu saya dipindah ke olahraga yang tadinya saya di awal sebelumnya kan menolak untuk di bidang olahraga. Akhirnya saya dipindah ke sana, ada sekitar berapa bulan atau berapa tahun gitu kan. Saya di situ, lalu saya pada saat 2014 atau 2015 gitu, saya agak lupa sedikit. Saya ditelepon oleh redaktur pada saat itu, mau nggak kamu pindah ke provinsi gitu, liputan di provinsi. Saya mikir pada saat itu ya, ini kayaknya basic saya nih, basic saya yang memang saya mau gitu, liputannya saya mau. Akhirnya saya ditugaskan di provinsi yang sampai sekarang, sampai 2026 ini saya masih ditugaskan di situ. Jadi begini, dalam dunia tugas-tugas wartawan gitu ya, dia ada pembagian tugas liputan. Jadi tidak semua wartawan itu membuat semua tema berita, tapi beda-beda. Ada yang ekonomi, politik, pemerintahan, hukum kriminal, olahraga segala macam. Itu biasanya ada penugasan. Jadi beda-beda. Wartawan kriminal si A, wartawan politik si B. Jadi seperti itu, beda-beda orang, beda-beda penugasan.
Nah, sehingga wartawan itu akan ketemunya dengan wartawan media lain yang ditugaskan di tempat yang sama. Sehingga kadang dilemanya itu mereka lebih akrab dengan teman di luar satu kantor daripada teman satu kantor. Karena apa? Karena interaksinya tiap hari, bukan tiap hari ya, reguler itu dengan teman-teman yang di luar kantor gitu loh. Sama teman-teman yang satu tugas di pos yang sama. Itu nyebutnya desk atau pos liputan gitu loh. Nah, jadi itu akrabnya dengan mereka, dengan kantor kan justru malah jarang ketemu. Karena apalagi di zaman sekarang ya, wartawan itu nggak wajib lagi ke kantor karena sudah bisa kirim berita dari jarak jauh. Nah, ketemunya sama mereka. Begitupun pada saat liputan, ketemunya sama orang yang sama pegawai atau orang lain yang di liputan itu gitu loh. Misalnya di pemerintahan gitu ya, ya ketemunya orang-orang pegawai gitu kan. Interaksinya dengan orang pegawai. Nah, itulah asiknya menjadi wartawan gitu loh. Jadi tiap hari itu nggak mikirin hari ini absen pagi, pulang absen sore, enggak. Tapi kita mikirin itu hari ini bikin isu apa gitu loh. Hari ini bikin garapan perencanaan isu apa. Nah, seperti itu. Terus ketemunya juga kita datang itu di satu tempat, tidak ke tempat yang selalu sama gitu loh. Meskipun kadang di lingkungan yang sama tapi tidak satu tempat yang sama. Misalnya gitu ya. Kita mau konfirmasi dinas A gitu kan, besok dinas B, terus lanjut lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Enggak seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, setelah meskipun awalnya saya nggak menginginkan masuk tidak ada cita-cita untuk jadi wartawan, ternyata wartawan itu profesi yang saya butuhkan. Nah, begitu, jadi ketemunya tuh orang beda-beda, tempat beda-beda, ketemu orang baru lagi, ketemu orang baru. Nah, sekarang saya itu fokus di liputan pemerintahan. Dulu kalau zaman dulu saya mikirnya, oh keren nih di liputan kriminal ya kan. Karena bla 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 dengan tampilan yang bebas, dengan gaya berpakaian bebas. Tapi kalau sekarang saya lebih lebih suka main isu di pemerintahan gitu loh. Karena itu akan bagi saya, bagi pendapat saya pribadi, itu berimplementasi langsung kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Wartawan itu dibatasi oleh undang-undang, ada kode etik juga gitu kan, kode etik yang mewajibkan wartawan itu gabung ke organisasi profesi. Ada beberapa organisasi profesi sebenarnya yang bisa diikuti oleh para wartawan. Banyak pilihannya gitu loh. Nah, kalau saya pribadi saat ini, saya di organisasi profesi PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, saya tergabung di situ, jadi anggota di situ, udah ada kartunya juga segala macam. Nah, jadi itulah seputar dunia wartawan itu seperti itu. Jadi banyak suka dukanya, banyak asiknya juga, banyak tantangannya juga, banyak ancamannya juga, macam-macam gitu. Tapi yang pasti ini adalah profesi yang diamanahkan oleh undang-undang dan dan saya pilih sejak 17 tahun yang lalu begitu. Saya kira udah cukup apa yang saya sampaikan. Ke depan akan ada banyak video-video lain, insya Allah, doakan saja. Saya masih bisa berkarya, mudah-mudahan ini menjadi bahan literasi bagi banyak orang untuk tahu lebih detail bagaimana dunia kewartawanan, bagaimana komunikasi. Saya akan mencoba berbagi ilmu, apa yang saya ketahui, pengalaman saya, bagaimana ide-ide saya. Ini memang saya akui video ini mungkin tidak terlalu bagus, cara penyampaian saya juga gak sempurna, karena saya bukan orang yang pintar dalam public speaking. Tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan apa adanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.